hidayahnya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap keputusan dariku. La'amla'anna jahannama, sungguh kami akan benar-benar memenuhi neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari golongan jin dan manusia semuanya. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka kata Allah, rasakanlah siksaan disebabkan kamu lupa, kamu lalai dengan pertemuanmu hari ini, atau kamu lalai terhadap pertemuanmu hari ini, hari akhirat. Inna nasinakum, sungguh kami Allah melupakan kamu. Wadzuku adzabal khuldi, dan rasakanlah siksaan yang kekal, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Demikian terjemahan dari firman-firman mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mari kita coba melakukan tadabbur singkat dan sederhana dari ayat-ayat mulia ini dengan memohon taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-12, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan bagaimana kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka nanti di hari akhirat, pada saat semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, dihidupkan kembali setelah matinya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan pengadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha adil, kemudian mendapatkan pembalasan. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sekiranya engkau wahai Muhammad melihat orang-orang durhaka, orang-orang kafir itu hanya bisa menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Di sini kalimat walau tara, walau di sini mesti ada takdirnya, mesti ada pemahaman di balik kata kalimat walau, walau tara. Para ahli tafsir mengatakan takdir dari walau tara ini adalah alangkah dahsyatnya. Alangkah dahsyatnya, alangkah mengerikannya nanti keadaan orang-orang durhaka, sekiranya kamu melihat mereka nanti mengalami kondisi yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan di padang mahsyar. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana bentuk kengerian, kedahsyatan pemandangan pada saat itu? Melihat orang-orang durhaka, orang-orang kafir. Idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bahwa orang-orang durhaka nanti di akhirat itu hanya mampu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya tanda kehinaan, tanda rasa malu, tanda penyesalan, ya. Tidak bisa angkat kepala, tidak bisa mengangkat kepala, apalagi mau membusungkan dada. Sebagaimana waktu mereka hidup di dunia, tidak mau tunduk kepada Allah, selalu menegakkan kepalanya, membusungkan dadanya, melawan ajaran Allah, melawan Rasul Allah, melawan penganjur-penganjur agama Allah, dan menolak hari akhirat dengan kepala yang tegak, dengan dada yang membusung, ya. Tapi nanti di padang mahsyar
ketika mereka diperlihatkan siksa neraka, maka mereka tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Hanya bisa menundukkan kepala karena ketakutan, rasa malu, rasa hina, penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Begitulah kondisi orang-orang kafir, orang-orang durhaka nanti di padang mahsyar itu. Nah, pada saat mereka menundukkan kepalanya, tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi ketakburannya. Betul-betul pasrah, diliputi kehinaan, rasa takut, rasa malu, dan penyesalan. Mereka memohon kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat. Kami telah melihat kenyataan bahwa betul-betul ada hari bangkit, ada kehidupan setelah mati. Kami telah melihat siksa neraka yang lautan api di depan mata kami. Kami sudah lihat itu. Yang waktu hidup di dunia dulu kami tidak percaya. Kami dustakan. Kami anggap mustahil, omong kosong. Bagaimana caranya? Sebagaimana dijelaskan pada ayat yang ke-10 yang lalu. Kalau kami sudah hancur berkalang tanah masih bisa lagi dihidupkan. Menjadi makhluk yang baru. Sekarang kami sudah lihat itu semua. Kebenaran. Wasami'na, dan kami telah mendengar. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya mereka kami telah mendengar. Kami telah mendengar nasihat-nasihat waktu di dunia. Kami telah mendengar penyampaian darimu, dari Rasulmu, ya Allah, bahwa memang ada akhirat, ada neraka. Sama dengan di surah Al-Muluk, ketika penghuni neraka dihadapi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka, ya, dan ditanya, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak pernah datang pemberi peringatan kepadamu? Apakah tidak pernah datang orang yang mengingatkanmu tentang adanya neraka ini? Qalu bala, qad ja'ana nadhir. Penghuni neraka mengatakan, sebenarnya pernah datang. Sungguh datang kepada kami pemberi peringatan itu. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Bahkan kami mengatakan tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu. Perkataan begitu. Kami tolak bahwa itu adalah firman Allah. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kami mengatakan kepada orang yang menyampaikan kebenaran bahwa kamu tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Iya. Tidak mungkin ada apa yang kamu bilang tentang akhir atau apa segala macam itu. Lalu mereka mengakui kesalahannya, tapi sudah terlambat. Nah, di surah Sajdah ini mereka akui itu. Qad sami'na, qalu apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya. Kami sudah lihat kenyataan, kami sudah dengar juga penyampaian waktu di dunia. Sekarang ya Allah, farji'na na'mal salihah, kata mereka. Kembalikanlah kami ke dunia beramal saleh. Kasih kami kesempatan ya Allah. Siapa tahu masih bisa Engkau memberi kesempatan karena kami sudah mengaku. Mengaku salah. Menyesali perbuatan kami. Farji'na na'mal salihah. Mereka tidak bilang, kembalikan kami ke dunia untuk cari uang. Kembalikan kami ke dunia untuk apa? Memperbanyak
harta, memburu pangkat dan jabatan. Bukan lagi itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan kalau kembali ke dunia, mau betul-betul berbuat baik. Mau betul-betul beramal saleh. Karena mereka baru sadar bahwa di akhirat hanya amal saleh yang menyelamatkan. Hanya amal saleh lah yang menyelamatkan. Dan itu yang mereka tidak punya. Karena sewaktu hidupnya di dunia hanya dosa dan dosa. Kekafiran dan kekafiran. Makanya mereka minta, farji'na na'mal salihah. Dan mereka menegaskan lagi, inna mukinun, Tuhan, sungguh kami sekarang telah yakin. Yakin nama kokoe. Ya kalau saya kembali ke dunia, betul-betul kami akan berbuat baik. Karena kami sudah yakin, memang ada akhirat. Memang ada neraka. Bahaya betul kalau kita tidak beramal soleh. Begitu permintaannya nanti orang kafir, para pemirsa yang budiman. Tapi bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dikabulkankah permintaan mereka? Tentu tidak. Karena jauh-jauh sebelumnya di dunia Allah sudah menegaskan bahwa kalau dunia ini sudah ditinggalkan, tidak akan kembali lagi. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk dikembalikan, memperbaiki diri. Ya toh? Bahkan di ayat yang lain, di surah Fatir, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan ayat yang semakna dengan ini. Ketika orang kafir meminta untuk kembali ke dunia. Ya. Orang kafir mengatakan, Rabbana akhrijana na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini untuk kembali berbuat baik. Bukan lagi perbuatan kami yang dulu yang kami akan ulangi. Tapi betul-betul kami akan berbuat baik. Kami akan taat kepadamu sepenuh-penuhnya. Lalu dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum? Bukankah kami telah memberimu umur? Berapa lama kamu hidup di dunia dahulu? Hanya 1 tahun, hanya 2 tahun? Panjang umurmu. Kalau dihitung mulai dari balik sampai 60 tahun. Apalagi kalau lebih. Dihitung dari balik sampai 50 tahun, 40 tahun. Berapa tahun itu? Awalam nu'ammirkum. Ya. Bukankah kami telah memberimu umur yang panjang? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Umur yang panjang itu, umur yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah. Kami tahu bahwa itu cukup untuk digunakan untuk sadar oleh orang yang memang mau sadar. Cukup. Cukup sekali. Coba kita bayangkan mulai dari balik, umur berapa tahun? 15 tahun paling lambat orang balik. Sampai umur 60 tahun, 70 tahun, masa tidak cukup untuk sadar? Di mana lagi ada peluang-peluang kebaikan yang lebih banyak dari hari-hari yang lain. Seperti halnya yang kita berada di dalamnya saat ini. Yang mengikuti hisab. Ru'yah, dua-duanya. Hanya perbedaan 1 hari. 10 pertama Zulhijjah. Peluang berbuat baik jauh lebih besar lagi. Jauh lebih dicintai lagi oleh Allah. Mana lagi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang kalau beramal padanya lebih baik dari 1000 bulan. Dan secara umum, setiap hari, setiap saat, setiap detik bisa kamu gunakan beriman, beramal soleh dengan semestinya. Kenapa kamu tidak lakukan? Itu dikembalikan kepada mereka oleh Allah. Awalam nu'ammirkum,
Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Satu lagi, wa ja'akumun nadhir. Datang kepadamu pemberi peringatan. Rasul mubalik sepanjang masa. Coba bayangkan. Apa yang membuatmu tidak bisa sadar? Hawa nafsumu. Kekalahanmu terhadap setan. Gengsimu. Segala-galanya. Duniamu. Semua itu menyebabkan kamu tidak mau sadar. Sekarang semuanya sudah terlambat. Tidak mungkin lagi kamu kembali ke dunia. Apalagi nanti di hari kiamat dunia sudah dihancurkan. Jadi bagaimana orang mau kembali lagi? Tidak bisa lagi. Akhirnya Allah berfirman di surah Fatir ini, fadzuku. Sekarang rasakan saja siksa. Rasakan saja siksa yang kamu pernah dustakan ini. Famalil zalimina min nasir. Maka tidak ada lagi seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi tidak bisa. Terlambat mereka. Makanya para pemirsa yang budiman, kita yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga menjadi hambanya yang beriman, beramal saleh, percaya betul adanya Allah dan akhirat, syukurilah. Dan sungguh-sungguhlah mengoptimalkan iman dan amal saleh kita, agar kita tidak mengalami nasib yang akan dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang durhaka nanti yang disebutkan dalam surah Sajdah dan surah Fatir ini. Ingat ini. Yang kita menyia-nyiakan sedetik pun waktu di dunia, kecuali diisi dengan kebaikan semaksimal kemampuan. Jangan kita menyia-nyiakan sepeser pun uang kita, sesuap pun makanan kita, kecuali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kita, pikiran kita, semua harus jelas sebagai amal saleh yang diridhai oleh Allah. Karena umur kita diperhitungkan. Berlalu 1 jam, tidak akan kembali lagi. Sama dengan orang yang sakaratul maut nanti. Lantas tidak ada persiapannya sewaktu hidupnya di dunia, dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wanfiqu mimma razaqnakum. Ya toh? Infakkanlah. Keluarkanlah di jalan yang diridhai oleh Allah sebagian dari harta yang kami rezekikan, kami berikan kepadamu sebagai rezekimu. Jangan juga semua. Nikmati semua, sebagian. Tetapi berbagilah, dermawanlah. Apalagi untuk agama Allah. Untuk kaum duafa, fuqara, masakin, yatim. Melancarkan dakwah, melancarkan segala yang diperlukan oleh agama Allah untuk kemajuan agama Allah, berinfak. Kenapa? Min qabli ayati ahadakumul maut. Ya. Sebelum datang kematian menjemputmu, mendatangimu, kamu semua pasti akan mati. Mau berapa lama hidup? Memang tidak ada orang mau mati. Manusiawi, bahwa kita tidak ada orang mau mati. Tapi mau tidak mau kematian pasti akan datang menjumpai. Lalu apa yang terjadi terhadap orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan harta, tidak digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, hanya digunakan untuk kepuasan hawa nafsunya, kesenangan dunianya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata memohon-mohon, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, sekiranya Engkau masih bisa memberi waktu sekejap kepadaku,
Tunda kematianku ya Allah. Tunda kematianku ya Allah. Sekejap saja kalau perlu. Ajal yang qarib. Untuk apa? Fasaddaq. Napa nak melo masih dekah. Melo nak hati-hati. Ku perlu upat capu. Upat capu mana wapun na ye. Nasabak wita ni kanyatai maka daya tong pada di TV mate ro dia sidekange. Di balan cairan lana napuri oi po Allah Taala. Saya sudah mau bersedekah sekarang. Wa aku minas salihin. Bahkan aku sudah menjadi orang saleh secara umum. Semua kebaikan saya mau lakukan. Memohon-mohon di detik-detik terakhir kehidupannya. Ini firman Allah yang tidak ada keraguan. Kebenaran mutlak, bukan kebohongan. Benar-benar ini dialami oleh orang yang menghadapi sakaratul maut dalam keadaan tidak siap. Yakinkan. Apa kata Allah di ayat terakhir surah Al-Munafikun? Menjawab permohonan mereka. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak lagi. Allah tidak akan menunda lagi. Ya toh? Allah tidak akan menunda lagi ajal seseorang kalau sudah tiba. Segalanya sudah terlambat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang jelas Allah tahu apa yang setelah kamu kerjakan. Tinggal balasannya yang kamu tunggu. Tidak bisa lagi diperbaiki. Demikian para pemirsa yang budiman. Perlunya kita sadar baik-baik. Perlunya kita menyadari betapa berharganya hidup ini. Untuk keselamatan kita di akhirat. Kehidupan yang tidak akan mungkin lagi ada ujungnya. Tidak akan mungkin lagi kita kembali ke dunia yang fana. Apalagi memang sudah hancur nanti. Dengan terjadinya kiamat kubra. Ya. Demikian ayat yang ke-12. Yang kita kaitkan dengan beberapa ayat di surah yang lain. Kemudian pada ayat yang ke-13. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan sekiranya kami Allah menghendaki, niscaya kami memberi semua orang petunjuk. Maksudnya, tidak ada orang kafir. Kalau Allah mau semua orang beriman. Semua orang beriman. Ayat. Sama dengan ayat yang lain di surah Yunus. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki Muhammad, niscaya beriman semua penghuni bumi semuanya. Allah bisa memberi hidayah kepada semua orang. Sehingga semua orang selamat. Tidak ada orang celaka. Tidak ada orang masuk neraka. Tidak ada isinya neraka. Syurga semua berisi. Syurga saja yang berisi. Nah, kalau Allah mau. Tapi Allah menghendaki lain. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi telah tetap keputusan dariku, kata Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnah wan nasi ajma'in. Wah, kami benar-benar akan mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Artinya, Allah dengan segala hikmahnya menciptakan surga dan neraka agar semua berisi dari kalangan jin dan manusia. Tapi Allah mengisi neraka bukan kezaliman. Jangan dipahami sebagai kezaliman. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Karena Allah mengutus para nabinya dan rasulnya. Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Allah menurunkan kitab sucinya. Untuk dijadikan pedoman hidup. Allah memberi akal kepada manusia. Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran telah datang dari Tuhanmu.
Sekarang silahkan memilih. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Bukan berarti Allah membolehkan orang kafir. Ada yang memahami seperti itu, salah. Bukan Allah membolehkan orang kafir, tapi di situ penjelasan bahwa manusia diberi kemampuan memilih. Makanya dua-duanya ada resiko. Yang mana yang kamu pilih, kau terima resikonya. Kau pilih jalan keimanan surga, kau pilih jalan kekafiran neraka. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud dalam surah Sajdah ayat 13 ini. Bahwa Allah kalau mau memberi hidayah kepada semua orang, tapi Allah tidak menghendaki demikian. Allah dengan segala hikmahnya menginginkan supaya manusia memilih jalan hidupnya. Memilih jalan hidupnya, lalu itulah yang dibalas. Orang yang memilih jalan kekafiran, itulah yang akan memenuhi neraka jahanam semuanya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Karena itu, pada ayat yang ke-14, Allah tabaraka wa ta'ala memberitahu orang-orang yang berhak masuk neraka. Yang tadi minta dikembalikan ke dunia tapi tidak mungkin lagi. Mereka diberitahu oleh Allah sambil disiksa. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah siksaan disebabkan kamu lupa akan pertemuanmu hari ini. Lupa di sini dalam arti cuek, dalam arti lalai, dalam arti tidak percaya. Kamu melupakan artinya kamu mencampakkan kebenaran. Tidak masuk di akalmu. Tidak masuk di akalmu bahwa ada hari akhirat. Sekarang ternyata ada. Dan nanti setelah kamu melihat kenyataan baru minta kembali. Tidak bisa lagi. Yang harus kamu terima sekarang, rasakanlah siksaan itu. Na'udzubillah. Jangan lagi berharap-harap, bermohon-mohon. Minta dikembalikan, tidak ada lagi jalan. Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza. Di surah Ghafir, surah ke-40. Pada saat penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mencoba mendekati penjaga neraka. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Berkatalah orang-orang yang ada di neraka kepada penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai malaikat penjaga neraka, doakan kami, mohonkan kami kepada Allah. Untuk apa? Kalau memang tidak ada lagi jalan kami dikembalikan ke dunia kodong. Kasihan, ringankan saja azab kami. 1 hari saja. Tidak usah juga dihilangkan sama sekali. Ringan-ringan saja panasnya. Yukhaffif. Dari sekian derajat ke berapa derajat. Turun-turunkan sedikit kasihan. Agar kami bisa sedikit lega. Kurang-kurang rasa panas yang kami rasakan ini. Kalau penjaga neraka bertanya, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Kalau bahasa kita, tunggu dulu. Kenapa kok ada di sini? Kenapa kita ada di sini? Kenapa memang kau bisa disiksa? Apakah tidak pernah datang kepadamu rasul-rasul Allah yang menjelaskan kondisi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tidak pernah kamu didatangi rasul? Tidak pernah kamu didatangi petunjuk Allah, kebenaran dari Allah? Termasuk tentang adanya hari akhirat. Kau tidak pernah mendapat penjelasan? Kalau bala. Semua penghuni neraka mengatakan, pernah. Kami sudah tahu memang. Tapi begitulah. Kami lupakan, kami lalaikan, kami cuek, kami tidak mau percaya. Diakui. Apa kata penjaga neraka dalam firman Allah ini? Qalu fad'u. Yang neraka mengatakan, kalau begitu berdoa sendiri. Kami tidak ditugaskan untuk mendoakan. Kami hanya ditugaskan oleh Allah untuk menyiksamu, menjagamu di sini. Fad'u, berdoa sendiri.
Kata Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doanya orang-orang kafir kecuali sia-sia. Tidak. Pokoknya kalau sudah masuk di situ tidak ada lagi. Segalanya sudah terlambat. Makanya di sini di surah Sajdah, fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza. Sudahlah. Yang lagi banyak komen, jangan banyak cincong. Selesailah semua perkaramu. Rasakanlah siksaan. Diakibatkan kamu lupa tentang hari akhirat. Kamu tidak mau percaya akan pertemuanmu dengan hari akhirat. Inna nasinakum, kata Allah. Karena kamu melupakan hari akhirat, kami lupakan kamu juga. Maksudnya Allah lupa di sini bukan lupa dalam arti tidak ingat. Seperti manusia lupa dalam arti ada yang dia ingat baru dia tidak ingat lagi, tidak. Lupa dalam arti membiarkan. Sungguh kami Allah membiarkanmu, tidak menyelamatkanmu. Tidak menyelamatkanmu lagi. Karena kamu melupakan peringatan-peringatan waktu hidupmu di dunia. Dalam arti kata tidak mau percaya, tidak mau sadar. Malah menyakiti orang-orang yang menyampaikan kebenaran dariku kepadamu. Inna nasinakum, maka kami juga melupakanmu sekarang. Melupakanmu artinya tidak mau lagi menyelamatkanmu. Sudah. Kemudian Allah menegaskan, wadzuqu adzabal khuld. Rasakanlah sekarang siksa yang kekal. Kamu kekal di sini, tidak ada lagi. Jangan lagi berhitung berapa triliun tahun, tidak ada lagi itu. Karena ini orang kafir. Kalau dalam hadis yang sahih, orang beriman yang ada iman di hatinya memang tidak kekal di neraka, tapi tetap tidak boleh dipandang enteng. Karena satu hari di neraka 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Ya, orang 2 hari saja di neraka bisa dibayangkan. Dan jangan main-main tentang panasnya neraka. Ada sebuah hadis yang sahih mengatakan, seseorang di neraka nanti dipakaikan sepatu dari api lalu mendidih sampai di otaknya. Kata Nabi SAW, kalian mengira itulah siksaan terberat, padahal itu baru siksaan teringannya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga dilindungi oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mari kita sadari, kalau orang kafir masuk tidak ada harapan. Wadzuqu adzabal khuldi, serba kekal. Siksaan serba kekal di akhirat, tidak ada lagi. Kezalimankah itu? Tanpa alasankah kamu disiksa? Tidak. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah siksaan api neraka itu. Azab yang kekal itu disebabkan apa yang kamu telah lakukan di dunia berupa kekafiran, pendustaan terhadap agamaku, kata Allah. Rasakanlah. Begitulah nasib orang-orang kafir. Yang sekali lagi Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam. Kebenaran semua. Benar-benar akan terjadi nanti. Karena itu, sekali lagi, membaca dan mentadaburi ayat-ayat tentang orang-orang kafir, hendaknya kita sebagai orang beriman betul-betul bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah. Dengan memperkuat iman kita. Menjaga betul-betul iman dan kesolehan kita. Meningkatkan iman dan kesolehan. Jangan sekali-kali kita terpikir untuk meninjau keimanan dan kesolehan kita. Karena melihat kehebatan dan kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Makanya di surah Ali Imran ada ayat menghadang. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali mondar-mandirnya orang-orang kafir di berbagai negeri memamerkan kehebatan dan kekayaannya. Membuat kamu tertipu. Kamu anggap mereka yang paling hebat. Mereka yang mulia, mereka yang maju. Sehingga cara berpikirnya mesti diikuti. Jangan sampai kamu, hai orang beriman, melakukan itu. Kenapa? Mata'un qalil. Semua yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu hanya kesenangan sebentar. Sedikit sementara. Paling lama seumur hidupnya. Bahkan banyak di antara mereka belum mati sudah tidak bisa menikmati kesenangan dunia. Iya. Sesudah itu apa? Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam.
Wa bi'sal mihad. Bagaimana itu neraka? Sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat tinggal, tempat tidur. Bayangkanlah itu. Banyak juga orang beriman tidak puas dengan imannya dalam artian negatif. Boleh, bahkan wajib kita tidak puas dengan iman kita sekarang. Dalam arti yang positif, bahwa kita masih harus meningkat. Banyak orang tidak puas dengan imannya dalam artian negatif. Tidak cocok barangkali kalau kita terlalu fanatik agama. Terlalu banyak rambu-rambu, kapan kita mau maju? Wah, ini bahaya. Sudah dihadang oleh Allah di dalam Al-Quran. Bayangkanlah bagaimana ngerinya nanti keadaan orang kafir yang dijelaskan di surah As-Sajdah. Makanya para pemirsa yang budiman, mohon diperhatikan baik-baik firman-firman Allah seperti ini. Untuk semakin menguatkan iman dan mengoptimalkan kesolehan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian 3 ayat kita tadabburi pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah pada seri selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman di ayat yang ke-15 dan 16. Kemudian ayat yang ke-17 adalah balasannya. Balasan surga kenikmatan yang belum pernah terbayangkan bagi orang-orang beriman yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Demikian untuk sore hari ini tadabbur kita, semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan semoga apa yang kita telah pahami dari isi Al-Quran yang merupakan kebenaran mutlak ini, benar-benar kita yakini dan kita amalkan apa yang seharusnya kita amalkan, dan kita dakwakan, kita ajarkan juga kepada sesama muslim, agar kita dirahmati, diselamatkan, dilindungi oleh Allah dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.